Shalom, sahabat RPKM yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kita bersyukur sampai hari ini kita ada semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Kita tetap sehat, menikmati segala berkat Tuhan di pagi hari yang indah ini, di hari Rabu. Oh, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaannya terus untuk mengikuti renungan dan pengajaran Katarus Ministry ataupun RPKM Ministry. Saya percaya kita semua sudah banyak diberkati, karena itu teruslah menjadi saluran berkat yang membagikan konten-konten yang ada di RPKM, renungan pengajaran Katarus Ministry, supaya lebih banyak lagi orang yang berkati. Puji Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dalam kesempatan ini diambil dari Titus 2 ayat 1 sampai 10. Titus 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan membaca khususnya ayat yang ke-6. Titus 2 ayat 6 berkata demikian. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Perhatikan sekali lagi, saya ulang, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadi kata kuncinya adalah menguasai diri. Sesuai dengan topik renungan firman Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah latihan penguasaan diri. Penguasaan diri. Jadi dari Titus 2 ayat 6 tadi dikatakan, ya, orang-orang muda nasihatilah mereka supaya apa? Supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Baik, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebagian orang Kristen yang merasa bangga dan menganggap diri kuat secara rohani jika dia telah menjadi pelayan Kristus atau melayani pekerjaan Tuhan atau terlibat secara aktif di dalam suatu kegiatan-kegiatan rohani di gereja. Mungkin itu jadi WL, singer, pemain musik, ya mungkin yang lain-lainnya, aktif pelayanan di pemuda, ya. Namun masih sering kita dengar dan lihat dengan mata kepala sendiri, banyak di antara pelayan-pelayan yang di gereja masih jatuh dalam dosa. Sekalipun sudah melayani di atas mimbar, ya, mungkin juga mereka yang berkhotbah, ya. Nah, ada yang terlibat dalam pertikaian keluarga, itu mungkin suami istri, urusan warisan, ya, saling berselisih dengan sesama hamba Tuhan, saling menyimpan sakit hati satu sama hamba Tuhan, ya, jadi bertengkar sesama hamba Tuhan hanya karena mungkin ada salah paham, atau mungkin anak-anaknya bertengkar ribut sehingga orang tua pun ikut ribut dan yang lain sebagainya. Ada pula yang jatuh di dalam dosa seks, ya, yang mungkin orang lain tidak lakukan. Ya, ada juga mungkin dosa yang dilakukan secara tersembunyi-sembunyi, ya. Ya, sahabat RPKM yang berkati Tuhan, hendaklah kita pahami bahwa menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak berarti secara otomatis menjadikan kita ini kebal terhadap segala macam godaan dosa ataupun si jahat. Ya, dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, demikian, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, mari kita perhatikan, oleh karena itu kita harus senantiasa berjaga-jaga dalam berdoa supaya kita tidak jatuh. Karena si iblis itu selalu mencari mangsa untuk ditelannya, luar biasa. Nah, karena itu jangan kita buka celah kepada iblis. Ya, kalau kita buka celah maka kita bisa jatuh dalam dosa. Nah, keberadaan kita sebagai jemaat awam pun demikian. Jadi bukan saja kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di mimbar, ya, kita juga sebagai jemaat awam, terlebih-lebih bagi kita yang sudah masuk juga dalam dunia pelayanan, ya, mengharuskan kita memiliki apa? Kehidupan yang berbeda dengan orang-orang, ya, yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang dunia ini, ya. Nah, kita harus memiliki perbedaan, harus berbeda, harus tampil beda.
Nah, siapapun yang mempercayai hidupnya kepada Tuhan Yesus, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, wajib hidup sama seperti Kristus Kristus telah hidup. Luar biasa. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Luar biasa. Jadi teladan hidup kita itu siapa? Adalah Yesus. Ya, kita wajib hidup sama seperti Kristus. Sehingga keberadaan kita mampu menjadi apa? Mampu menjadi teladan. Teladan di rumah, teladan di tempat pelayanan, teladan di tempat pekerjaan, teladan di masyarakat, teladan di mana saja. Nah, maka dikatakan dalam ayat yang ke-7, pembahasan kita hari ini 1 Timotius 2:7 dikatakan demikian. Dan jadikan dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ya, saya ulang sekali lagi karena ini penting. Dan jadikanlah dirimu sendiri untuk apa? Menjadi suatu teladan dalam berbuat apa? Dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Luar biasa. Puji Tuhan. Sahabat RPKM menikasi Tuhan. Demikian pula untuk dapat menjadi teladan. Kita memerlukan namanya apa? Latihan dalam penguasaan diri. Kita memerlukan latihan dalam penguasaan diri. Kita memerlukan latihan dalam penguasaan diri. Maka dikatakan dalam 1 Korintus 9:27 Paulus berkata demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya kita harus menjadi teladan supaya kita jangan ditolak. Terima kasih Tuhan. Melatih tubuh dan menguasai seluruhnya berarti berjuang untuk menguasai diri dari belenggu keinginan-keinginan dosa, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan jahat yang bertentangan dengan apa? Kehendak Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Dengan demikian kita, ya, kalau kita masih hidup, ya, tidak sesuai dengan perkataan kita, ucapan kita, firman yang kita ketahui, maka kita kemungkinan bisa ditolak. Ya. Nah, supaya kita tidak ditolak oleh Tuhan, bahkan ditolak oleh sesama kita, maka kita harus menjadi teladan. Ucapan perkataan kita harus sesuai dengan perbuatan kita, harus sepadan dengan kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi teladan dan mampu memenangkan jiwa bagi Tuhan bila kita sendiri masih sering menjadi batu sandungan? Kehadiran kita masih sering menyakiti hati orang lain, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Masih belum dapat memiliki penguasaan diri terhadap keinginan-keinginan daging. Kita tidak akan pernah bisa menjadi teladan. Mari kita melatih diri kita, Bapak Ibu sekalian Tuhan, menguasai perkataan kita, menguasai sikap kita, menguasai setiap tindakan kita. Kita melatih diri sekalipun itu tidak mudah, tapi kita percaya ada Roh Kudus yang menolong kita supaya kita dapat menguasai diri kita. Di akhir renungan ini saya mengatakan ada harga yang harus dibayar untuk menjadi berkat dan teladan yang baik, yaitu matikan keegoisan, matikan segala keinginan daging, dan berjaga-jagalah jangan kau sampai digoda oleh iblis yang kau jatuh, yang membuka celah kepada iblis. Latih diri, baik dari amarahmu, emosimu, dendammu, sakit hatimu, dan yang lain sebagainya. Buang, lepaskan, tinggalkan itu semua. Gantilah dengan pengampunan, gantilah dengan sikap yang ramah, mengasihi sesama kita. Melatih diri. Ya, perkataan kita pun perkataan yang membangun, yang memberkati orang lain, yang menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Aku kuat karena firman, aku kuat karena Tuhan. Selalu kita berkata demikian. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Silakan di like, direspon, dan juga dibagikan kepada yang lain. Ya Tuhan, sampai bertemu di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.